Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan sebab yang ke-38. Berarti hari ini insyaallah kita masuk kepada sebab yang ke-39. Dari 50 sebab yang coba kita bahas satu persatu ya, dengan waktu yang cukup lama. Alhamdulillah kita diizinkan hari ini masuk kepada sebab yang ke-39. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bagi yang sudah punya bukunya bisa dilihat di halaman 96 ya. Halaman 96. Sebab berikutnya agar bisa terhindar dari siksa kubur adalah bagi laki-laki tidak isbal. Ya, jadi khusus pembahasan pagi hari ini bagi laki-laki, yaitu mereka tidak melakukan isbal, yaitu menjulurkan pakaian, jubah, celana atau kain di bawah mata kaki. Ya, bagi laki-laki dilarang untuk menjulurkan pakaiannya, jubahnya, kainnya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki. Nah, bagi yang melakukan isbal itu seperti itu ya. Kita hendaknya tidak isbal, tidak menjulurkan. Bagi yang melakukan isbal, di sini kita bisa baca hadisnya ya, sangat mengerikan ya. Ancaman yang Rasul sebutkan dalam hadis bagi orang-orang yang nanti berada di alam kubur atau di padang mahsyar atau di siksa neraka. Ternyata isbal ini suatu dosa besar yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin atau diremehkan, dilalaikan, dan mereka pun merasa ini suatu hal yang tidak berdosa ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, nanti kita akan bahas secara detail dan rinci pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, sebagaimana biasa saya suka bertanya ya kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, sehat semua? Sehatnya zahir dan batin? Kelihatannya banyak yang batuk-batuk ya. Kenapa batuk-batuk? Musim? Tidak, bukan musim. Karena capek menghatamkan Al-Quran. Betul gak? Kita berbaik sangka sajalah kepada sesama muslim ya. Batuk-batuk ini sakit ya, musim, di mana-mana orang batuk. Enggak. Jamaah mana dulu? Kalau jamaahnya Duta Indah Masjid Al-Ikhlas bukan karena musim, karena banyak menghatamkan Al-Quran. Amin dong. Masya Allah. Bener gak sih? Hah? Nah, mulai deh batuk-batuk kan. Pokoknya kalau Bapak Ibu dengar ada yang batuk, ikhwan atau akhwat, ketahuilah dia tadi malam baru selesai khatam Quran. Coba batuk, saya batuk nih, jadi ketahuan. Jangan-jangan batuk, tahan supaya gak ketahuan ya kalau tadi malam menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Gimana nih Bu, Bapak ya? Teman-teman kita nih khatam Quran terus-menerus ya. Kita baru bacanya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Taib, mari kita bahas ya. Di halaman 96, sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak isbal
yaitu maksudnya tidak menjulurkan pakaian, jubah, celana atau kain sarung di bawah mata kaki. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bainama rajulun mimman kana qibalakum yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah." Di hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Laki-laki yang menjulurkan celananya atau kain. Di zaman dulu kan kain ya, tidak pakai celana seperti kita begini. Umumnya mereka memakai jubah atau kain. Di sini disebutkan laki-laki tadi menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Lalu Allah pun membenamkannya ke dalam bumi. Allah membenamkannya ke dalam bumi. Dia berjalan memakai kain celana atau kain sarung, siapapun mereka dulu maupun sekarang. Lalu ternyata di sini disebutkan karena sombong. Ya, sudah menjulurkan celananya di bawah mata kaki, tambah lagi sombong. Nah, ternyata Allah benamkan dia ke dalam bumi. Tiba-tiba bumi itu terbelah dan dia masuk ke dalamnya. Maka dia pun meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi ya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah, na'udzubillah min dzalik. Siksa kubur itu tidak seperti ini pada umumnya. Ya, manusia itu disiksa, kaum muslimin maksudnya, ya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau orang kafir memang siksa sampai hari kiamat. Ya, orang kafir atau orang munafik. Ya, yang bisa jadi mereka tidak salat atau mereka tidak mau mengikuti Al-Quran atau banyak dosa dari kebohongan-kebohongan yang menyebar kemana-mana ya. Ada contoh memang siksa sampai hari kiamat dalam beberapa dosa yang Rasul sebutkan. Tapi masalah ini kan sepertinya masalah yang dianggap oleh sebagian besar kaum muslimin bukan dosa besar. Hanya celana dipanjangkan melebihi mata kaki, berjalan dengan sombong. Ini banyak saat ini. Ya, lalu disyuting, diambillah gambar dan videonya, masukin ke sosial media. Ya, ini kan masalah celana ya, masalah kain sarung. Padahal orang yang sombong itu macam-macam, bisa jadi dia menampilkan mobilnya, ya, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini, ya, kadang rumahnya megah, mewah, macam-macam kemewahan dan sesuatu. Intinya sombong. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia tolak kebenaran dari siapapun, dari Allah saja ditolak, apalagi dari kita. Dan merendahkan manusia, itu sombong ya. Dan sombong ini ada karena ujub. Cikal bakal terjadinya kesombongan adalah ujub. Ujub itu berbangga dengan kelebihan yang dia miliki. Akhirnya dia pun sombong dan kemudian kembalilah ya, dia berbuat dosa besar. Ujub juga dosa besar. Ya, tapi sombong lebih lagi karena sombong itu bisa lebih dahsyat dibandingkan ujub. Karena ujub itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia berbangga-bangga dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tapi kalau sombong, dia berbangga-bangga dengan dirinya dan melibatkan orang lain karena dia buktikan bahwa dia hebat, dia merendahkan, dia meremehkan, dia menistakan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, di sini kita lihat kalimatnya yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Dosa apa ini? Kok sampai hari kiamat? Dia meronta-ronta di dalam bumi. Tiba-tiba bumi itu terbelah, terbuka dan dia masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kita tahu yang seperti ini cerita siapa ya? Qarun nih. Qarun kan dirinya dan hartanya dibenamkan ke dalam bumi ya. Tapi di sini bukan Qarun ceritanya. Ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong ya. Kemudian Allah benamkan dia ke dalam bumi, maka dia pun meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi tersebut. Maksudnya dia sampai di alam kubur ya, sampai hari kiamat. Bukan di bumi itu maksudnya dia meronta-ronta, kita gali kuburannya, kan otomatis ya, dia dibenamkan, dia mati. Nah setelah mati ya, otomatis dia
berada di mana setelah itu? Berada di alam kubur karena ruhnya dicabut. Kalau kita gali tidak kelihatan, dia meronta-rontanya tidak ada, bukan di kuburannya tapi di alam kubur. Karena disebutkan sampai hari kiamat. Nauzubillah. Nah, maka dari sinilah ya kita bisa masukkan kepada poin 39 karena berkaitan dengan dibenamkan kemudian dia disiksa sampai hari kiamat, dia meronta-ronta di alam kubur. Berarti dia mendapatkan siksa kubur. Dan apa sebabnya? Disebutkan di sini karena dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan isbal dan itu dilakukan dengan kesombongan. Tentunya kita tahu nih bagi laki-laki ya, wanita kan nggak boleh sampai terlihat kakinya kan, harus tertutup semuanya dan pakaiannya dilebihkan dan tidak terlihat ya anggota kakinya, atau mungkin terlihat tetapi kemudian dipakaikan kaos kaki gitu ya. Intinya sama saja, nggak masalah. Tapi bagi laki-laki pakaiannya adalah sampai pas mata kakinya saja. Ini mungkin suatu hal yang baru bagi sebagian kita yang baru dengar ya. Pas di mata kakinya saja, tidak melebihi, dan itu bisa kita lakukan. Kalaupun kita ingin di atas sedikit dari mata kaki silahkan, tapi jangan terlalu tinggi banget ya. Bagaimana Pak ke kantor nih? Wah, ke kantor pakai celana sampai setengah betis. Mungkin bisa dianggap aneh bagi sebagian orang ya. Kalau setengah betis datangnya ke mall barangkali kan kayak anak muda gitu kan, tren. Ya, tapi kalau ke kantor pakai kaos kaki setengah betis bahkan mendekati lutut, maka mungkin bagi yang lain merasa aneh sekali. Dan memang itu terlalu tinggi sekali ya, menjadi bahan perhatian. Tidaklah seperti itu ya. Tapi cukuplah di atas mata kaki sedikit atau pas-pas dengan mata kaki, jangan melebihi. Nah, di sini kita lihat hadis berikutnya. Isbal itu ada pada kain sarung atau mungkin gamis dan sorban. Barang siapa yang memanjangkan, menyeret sesuatu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya nanti pada hari kiamat. Sekali lagi kalimatnya, karena sombong ya. Nah, nanti kita lihat apakah kalau nggak sombong nggak masalah. Kalimatnya kan karena sombong, dia sudah isbal, menjulurkan celana di bawah mata kaki, tambah lagi sombong, dapat siksa kubur. Dan ternyata di sini disebutkan Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memberikan perhatian kepadanya nanti pada hari kiamat, gara-gara isbal dengan sombong. Jadi menjulurkan celana di bawah mata kaki plus sombong, mendapatkan ancaman seperti ini. Bagaimana kalau tidak sombong? Nanti kita bacakan hadis berikutnya. Ini yang sombong-sombong dulu ya. Iya. Nah, kemudian di hadis berikutnya di hadis berikutnya di bawahnya adalah sabda Nabi yang lain, warfa' izarak ila nisfi saq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat. Sahabat ini apakah punya sifat sombong? Ya, kita tahu sahabat itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tawadhu. Mereka bukanlah orang yang sombong, ya. Tetapi disebutkan di sini Rasul menyuruh kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar, naikkan kain sarungmu sampai pertengahan betis. Pakai kain sarung ya, barangkali di rumah kita pakai kain sarung atau di masjid kita sholat pakai kain sarung. Rasul mengatakan naikkan kain sarungmu sampai pertengahan betis. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Itu batas maksimal. Jauhi isbal dalam memakai kain sarung. Jangan isbal. Isbal itu artinya menjulurkan celana melebihi mata kaki. Karena isbal itu adalah kesombongan. Jangan isbal melebihi mata kaki. Meskipun sahabat Abdullah bin Umar bukanlah orang yang sombong, beliau orang yang saleh, dan Rasul telah menyebutkan ya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar apabila dia bangun salat malam. Akhirnya setelah itu pun beliau salat malam setiap hari. Ketika tidak punya niat pun itu sudah sombong, dengan bukti dia isbal, menjulurkan kain celana di bawah mata kaki. Apalagi kalau memang dia julurkan plus memang niatnya untuk sombong.
Bisa dipahami ya jamaah sekalian. Memang niat untuk sombong, berarti plus isbal dan sombong. Tapi kalau ada orang yang saya menjulurkan celana saya di bawah mata kaki, saya nggak sombong. Ya kata Nabi, meskipun nggak sombong itu disebut kesombongan. Lihat hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya, bahwa dengan menjulurkan celana di bawah mata kaki saja sudah termasuk sombong. Dan Abdullah bin Umar seorang sahabat tetap diperintah meskipun beliau tidak sombong. Ya, demikian. Ini bantahan sebetulnya bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ancaman ini khusus bagi orang yang sombong saja. Tetapi bagi orang yang tidak sombong nggak masalah. Ya, padahal meskipun tidak punya niat untuk sombong, tetapi sedang menjulurkan itu sudah termasuk kesombongan. Sahabat pun yang tidak sombong tetap dilarang. Bagaimana orang di zaman sekarang merasa saya tidak sombong? Apakah Anda ini hatinya lebih bersih dibandingkan para sahabat? Sahabat saja diperintah Rasul untuk irfa' izarak, angkat kain sarungmu. Dan Rasul sendiri pun sebagai manusia terbaik di muka bumi yang hatinya bersih, ternyata pakaian beliau juga di atas mata kaki. Nah, nanti kita lihat ya. Oh, ini hadisnya banyak banget ini, hampir 20 hadis. Yang saya masukkan di buku ini cuma sedikit. Ya, karena kalau masukkan semua akan penuh ya. Banyak sekali. Jadi yang sombong, hadis yang berkaitan dengan kesombongan, ya, kalau sombong itu kurang lebih ada 12 hadis. Ancamannya 12 hadis. Adapun memakai kain sarung atau jubah atau celana di bawah mata kaki tapi tidak niat untuk sombong, itu saya kumpulkan sekitar ada 7 hadis. 12 tambah 7 19. Disebutkan hadis berkaitan dengan sombong. Ketika isbal sombong ada 12 ancamannya yang Rasul sebutkan untuk kepada para sahabat. Ketika ketemu sahabat angkat sarung, ketemu sahabat angkat sarung, ketemu sahabat ini angkat sarung. Jangan di bawah mata kaki. Ya, dengan kesombongan akibatnya seperti ini. Dan ketika bertemu dengan sahabat yang memang mereka tidak ada kesombongan, tapi tetap ada 7 hadis yang disebutkan di sini yang nanti saya akan sampaikan. Tidak ada niat sombong, tapi tetap Rasul memerintahkan mereka mengangkat kain celananya. Nih ibu-ibu ya, jangan dipotong bu bajunya bu. Isbal itu larangan untuk laki-laki, bukan buat ibu-ibu. Nanti pulang dari sini takutnya ibu-ibu potong bajunya, akhirnya kelihatan kan di atas mata kaki Pak Ustadz. Bukan itu untuk laki-laki ya. Maka ibu-ibu nanti sampaikan kepada suaminya, anaknya dan lain-lain ya. Barangkali mereka belum tahu. Dan saya punya artikel yang bisa dikirim lewat WhatsApp ya, lebih lengkap. Ya, lebih lengkap dibandingkan yang ada di buku ini. Kalau dibutuhkan nanti saya bisa kirim artikelnya ini, dan artikel ini dibaca dari awal sampai akhir. Hukum isbal dalam Islam yang mengatakan larangan karena sombong 12 hadis. Yang mengatakan ya, larangan meskipun tidak sombong ada 7 hadis. Dan ini perintah Rasul kepada para sahabatnya. Dan Rasul juga ternyata juga tidak isbal, subhanallah ya. Baca artikelnya nanti bisa saya kirim, saya share kepada siapa pimpinan pengajian di sini atau mungkin perwakilan dari ikhwan di sini ya, sehingga bisa lihat lebih lengkap detail artikel yang ada di saya. Adapun di sini di bukunya hanya beberapa saja. Nah kita sambung ya. Berikutnya kata Nabi, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki dari kain, maka tempatnya di neraka. Ya, apa saja yang melebihi di bawah mata kaki dari kain sarung atau kain celana, maka tempatnya di dalam neraka. Di sini Rasul tidak menyebutkan masalah sombong. Iya. Sombong ini kan kalau kita lihat di buku ini hanya di hadis pertama, hadis kedua. Berkaitan dengan sombong kalau isbal, menjulurkan di bawah mata kaki. Tapi begitu masuk hadis ketiga, Rasul nggak menyebutkan karena sombong. Justru isbal itu sendiri sudah kesombongan. Dan yang keempat hadisnya Rasul mengatakan ma asfal minal ka'bain. Apa saja kain sarung yang melebihi di bawah mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka.
Rasul tidak menyebutkan apakah sombong atau tidak. Secara umum, pokoknya kain sarung yang berada di bawah mata kaki, atau kain celana atau jubah, ya, atau pakaian di bawah mata kaki, maka secara umum dia tempatnya di dalam neraka. Tambah lagi hadis yang berikutnya, hadis di bawahnya lagi disebutkan juga tidak ada kesombongan di situ, tapi ancamannya sangat keras. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannan, ya. Ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. 3 orang manusia yang tidak akan diajak bicara, artinya Allah tidak memperdulikan dia. Ya, Allah tidak perhatian kepadanya. Allah tidak akan bicara dengannya pada hari kiamat, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan tidak akan disucikan oleh Allah, serta bagi mereka siksa yang pedih. Coba jemaah sekalian, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Ada 4 ancaman yang sangat mengerikan. 1 saja sudah menakutkan, tapi Rasul menyebutkan 4. Dosa apa sih? Dosa apa ini? Kok disebutkan ancamannya 1, 2, 3, 4? Dalam Al-Quran yang seperti ini, dosa membunuh, ya, atau dosa makan riba. Dosa membunuh itu ada ancamannya 1, 2, 3, 4, atau dosa makan riba atau yang lainnya. Tapi di sini ada dosa apa ini? Berarti ini bukan dosa kecil, yaitu Allah tidak akan bicara dengan orang tersebut, tidak akan diajak bicara, tidak dipandang dengan kasih sayang, ya, tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Na'udzubillah. Yang pertama, kata Rasul, al-musbil, laki-laki yang mereka isbal. Laki-laki yang isbal artinya mereka menjulurkan kain celananya, kain sarungnya, jubahnya, pakaiannya di bawah mata kaki. Apakah disebutkan di sini ada kata kalimat sombong? Tidak, Rasul nggak menyebutkan sombong. Di hadis yang lain memang ada disebutkan sombong, tapi ada juga hadis-hadis yang tidak disebutkan sombongnya. Sebab sombong dia mendapatkan azab itu. Di sini al-musbil yang pertama, laki-laki yang menjulurkan celana di bawah mata kaki. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kan dulu saya yang ngasih dia tuh duit, kan saya yang bayarin dia sekolah tuh sampai kuliah. Dulu dia belum jadi orang tuh dulunya. Sekarang jadi orang dia. Jadi orang, dulunya bukan orang. Dulunya bukan orang, dulunya masih hewan. Ya, dia ungkit-ungkit pemberiannya, padahal semua nikmat itu berasal dari Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya ngasih dia duit, saya ngasih dia peluang, saya. Itu yang diungkit-ungkit, merasa malu, merasa jengkel, dongkol. Aduh, nih orang nggak ikhlas banget ya. Padahal nikmat yang dia berikan itu adalah pemberian dari Allah. Ya, orang yang suka mungkin pemberian, dan yang terakhir, orang yang suka melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Bagaimana caranya dagangannya laris, banyak yang beli, maka dia bersumpah, demi Allah, udah 1000 orang yang nawar nih dari pagi, tapi saya nggak kasih dengan harga segitu. Ini barang mahal nih. Nah, dia bersumpah, demi Allah, 1000 orang yang nawar tadi pagi, padahal nggak ada yang nawar. Supaya barangnya laku dan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ya, bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi dengan 3 dosa inilah yang disebutkan tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disucikan, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Tolong perhatikan bagi laki-laki ya, kita ini yang ya sudah baligh semua kan, maka kita diwajibkan, ini hukumnya wajib, meskipun mungkin Anda pernah mendengar atau mungkin akan mendengar atau membaca tulisan-tulisan ada orang yang mengatakan itu hukumnya memang ada ancamannya keras, tapi bagi yang sombong saja, yang tidak sombong nggak masalah. Nah, coba lihat hadisnya. Patokan kita bukan ulama, tapi dalil. Karena ulama pun ada juga yang mengatakan tidak masalah, tapi ini ulama yang tidak bisa diikuti, atau ustadz yang mengatakan tidak masalah kita menjulurkan, yang penting kan kita tidak sombong. Memang kita tidak boleh sombong, tapi kan ada hadisnya. Tidak boleh sombong itu dalam segala hal, tapi ada hadisnya Rasul menyebutkan tanpa dilengkapi dengan sifat sombong pun itu sudah dosa. Dan para sahabat tidak pilih-pilih, siapapun sahabat yang Rasul temui semuanya diperintah.
Apakah semua sahabat itu sombong? Padahal Allah sudah turunkan ayat tentang mereka. Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, Allah terima taubat mereka. Dan di antara mereka ada yang masuk surga langsung, disebutkan hadisnya. Tapi kenapa Rasul tetap melarang para sahabat untuk menjulurkan di bawah mata kaki? Ya, baik. Jadi ini di buku ini hadis yang pertama dan kedua disebutkan sebabnya sombong, ya. Adapun kedua, ketiga, ya, dan keempat, ya, ketiga, empat dan lima tidak disebutkan, ya, sebabnya karena sombong. Nah, kemudian kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis inilah yang menjadi acuan, ya, bagi orang yang mengatakan kalau nggak sombong nggak masalah. Ini yang kita baca sekarang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyeret, memanjangkan pakaiannya karena sombong, ya, dipanjangkan kain celananya karena sombong, niscaya Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat nanti. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot. Kain sarungku melorot kecuali jika aku selalu menjaganya agar tidak melorot." Ya, awalnya di atas, tapi kadang-kadang suka melorot. Berarti apa ini? Nggak sengaja. Kain sarung kan dia terlalu kurus. Abu Bakar tuh kurus, ya, badannya itu, sehingga kain sarungnya sering melorot. Awalnya kan tidak melorot, tapi kadang-kadang suka melorot tanpa disengaja. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong, karena itu tidak sengaja. Sesungguhnya kain sarungku, ya, sesungguhnya kain sarungku suka melorot, kadang-kadang suka turun ke bawah gitu. Inaikkan lagi kan, seharusnya begitu. Dan Rasul pun tahu, sekaliber Abu Bakar, orang yang terbaik di muka bumi setelah Rasulullah, ya beliau. Dan alasannya memang bisa diterima, karena beliau kurus dan kain sarungnya suka melorot ke bawah. Sehingga Rasul mengatakan, ya, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Nah, kalau sombong kena kepada ancaman yang lebih keras. Nah, bagi orang-orang yang menolak adanya hukum isbal ini, kata mereka ini khusus bagi yang sombong saja berdasarkan hadis ini. Padahal ini bukan dalil untuk membolehkan isbal kalau kita nggak sombong. Karena isbal sendiri adalah kesombongan meskipun nggak punya sifat sombong. Baca secara keseluruhan dong. Isbal itu kesombongan kata Nabi. Lihat di hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga di halaman 97. Kata Nabi, naikkan kain sarungmu sampai pertengahan betis, kalau engkau enggan sampai mata kaki. Jauhi isbal dalam memakai kain sarung, karena isbal itu adalah kesombongan. Ya, fa innahu minal makhilah. Fa innahu minal makhilah. Isbal itu bentuk kesombongan. Meskipun tidak punya niat sombong, apalagi tambah lagi memang sombong, berarti bertambah-tambahlah dosanya, ya. Jadi seperti itu. Apalagi memang Abu Bakar As-Siddiq ketika itu melorot karena dia kurus, nggak disengaja. Maka Rasul nggak menyebut beliau sebagai orang yang sombong karena alasannya bisa diterima. Ya. Kemudian kita lihat kembali bagaimana perhatian Nabi SAW ketika bertemu dengan sahabat. Aku, maksudnya Abdullah bin Umar, pernah melewati Rasulullah SAW sementara kain sarungku terjulur sampai ke tanah. Lihat ya, sahabat ini kain sarungnya terjulur sampai ke tanah. Maka beliau pun bersabda, "Wahai Abdullah, irfa' izarok, naikkan sarungmu." Wahai Abdullah bin Umar, naikkan kain sarungmu. Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasul bersabda, naikkan lagi. Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu. Ada beberapa orang yang bertanya, sampai di manakah batasnya? Sampai pertengahan kedua betis. Ya, nggak mesti harus seperti ini, ya, karena memang maksimal sampai mata kaki. Ya, kalau kita seperti ini pakai kain sarung, barangkali nggak masalah, tidak terlalu aneh karena kain sarung. Tapi kalau pakai celana beda kan. Kita pakai kain sarung agak tinggi sedikit sampai pertengahan betis, nggak masalah orang melihatnya. Tapi kalau pakai jubah misalnya, tidak terlalu juga masalah. Tapi kalau pakai celananya sampai pertengahan betis, nah ini mungkin masalah. Karena dianggapnya aneh, ya. Nah, makanya kita jangan sampai memakai seperti itulah.
Ya cukup kita sampai pas mata kaki atau di atas sedikit dari mata kaki supaya tidak dianggap aneh, karena masyarakat kita belum terbiasa dengan masalah seperti ini ya. Kemudian hadis yang lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah, aku melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Nah ini sahabat yang lain lagi nih, memegang lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Lalu beliau berkata, wahai Sufyan, jangan engkau isbalkan pakaianmu dengan menjulurkannya di bawah mata kaki, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Subhanallah, banyak banget hadisnya ya. Satu saja cukup sebetulnya bagi kita. Tapi kenapa kaum muslimin tidak mau mengamalkan? Padahal di hadis pertama itu kan disebutkan dia isbal kemudian sambil sombong. Tiba-tiba terbuka bumi dan dijebloskan ke dalam bumi, dia meronta-ronta sampai hari kiamat. Tapi bukan berarti tidak tidak ada kesombongan, aman. Memang hadisnya saya sebutkan nomor satu adalah isbal dan sekaligus sombong ya. Dan di zaman sekarang juga ada kok Pak Ustadz yang isbal sekaligus sombong, tapi kok nggak dibenamkan? Barangkali begitu kan. Ya orang kafir ada juga banyak yang isbal nggak dibenamkan ke dalam bumi. Ini contoh jamaah sekalian, kalau Allah berkehendak membenamkan mereka semua, bisa nggak? Bisa saja. Tapi kan Allah tuh kadang-kadang memberikan 1, 2, 3 dan itu sesuai kehendak Allah. Contoh-contoh bukti-bukti kalau dosa ini akan terjadi hukumannya di dunia. Tapi terkadang juga ada orang yang nggak kelihatan hukuman itu. Dia merasa tidak dihukum, padahal sedang dihukum. Karena hukuman yang Allah berikan kepadanya tidak selalu sama dengan orang lain. Ini dihukum, dijebloskan ke dalam kubur, berarti kita tahu ini akan berbahaya, mengalami siksa kubur. Tapi bisa jadi sebelum orang itu mati, Allah nggak berikan siksa seperti ini, mungkin diberikan hukuman dengan hukuman yang lain. Apa itu? Bisa jadi mobilnya makin banyak, duitnya makin banyak, selalu sehat, jarang sakit, apalagi batuk-batuk ya. Hukuman apa yang Allah berikan kepadanya? Bisa jadi dalam bentuk yang lain. Mungkin hatinya Allah kunci mati, sampai mati tetap dalam kondisi kafir. Apa itu bukan hukuman? Makin tenar, makin kaya, makin banyak orang yang suka kepadanya, karena suaranya bagus, dia penyanyi, dia pemusik, dia ahli maksiat dan segala macam misalnya. Sampai mati pun banyak orang yang mengatakan rib. Apa rib? Apa? Tahu nggak rib? Rest in place. Rest in peace. Rest in peace, bahasa Inggrisnya agak susah saya nih. Pokoknya gitulah orang mengerjakan rib ya, rest in peace ya. Jadi istirahat dengan damai. Wah, kan begitu kan? Petinya bagus, harganya mahal. Habis itu masuk kremasi, dibakar di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Apa manfaatnya? Bahkan disebut rest in peace, istirahat dalam damai. Nggak mungkin istirahat, ya Allah. Orang matinya kafir kok, nggak mungkin istirahat dalam perdamaian. Meskipun itu ada ucapan-ucapan, mohon maaf ya orang kafir ya yang mendengarkan kajian ini. Ini video ini, nanti dipotong-potong lagi. Ya kita bicara tentang agama kita ini, agama Islam ya. Anda jangan tersinggung, karena Anda juga mengatakan kepada kami masuk neraka juga. Sama aja kan? Cuman masalahnya ucapan mereka mungkin tidak divideokan, karena mereka di tempat tertutup. Kalau kita kan umum, siapa saja boleh datang, boleh dengar, silakan. Ini akidah kita, ini keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Baik. Nah di sini Rasul melarang kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebelumnya Rasul melarang kepada Abdullah bin Umar. Sudah 2 sahabat yang Rasul larang mereka untuk kain sarungnya di bawah mata kaki. Kemudian kita lihat yang lain lagi.
Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau berkata, absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pakaiannya terseret sampai ke tanah. Pakaiannya terseret sampai ke tanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera atau berlari mengejarnya. Bayangkan, Rasul melihat laki-laki sahabat pakai kain sarung di bawah mata kaki. Maka Rasul pun bersegera atau berlari mengejar laki-laki tersebut. Lalu beliau bersabda, angkat pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Angkat pakaianmu, bertakwalah kepada Allah. Irfa' izarak wattaqillah, irfa' izarak wattaqillah. Angkat pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Laki-laki itu berkata, lihat kalimatnya, kakiku bengkok, lutut saya tidak stabil ketika berjalan. Kakinya bengkok, makanya bajunya itu, pakaiannya melebihi mata kaki. Maka Nabi bersabda, angkat pakaianmu, karena sesungguhnya semua ciptaan Allah itu baik. Sejak itu tidaklah laki-laki tersebut terlihat kecuali pasti kainnya di atas pertengahan betis atau di pertengahan betis. Subhanallah. Ini sahabat mengatakan, saya ada cacat, jalannya jadi begini, makanya terlihat seperti orang yang kainnya di bawah mata kaki, karena cara jalannya seperti itu ya, kakinya bengkok. Tapi tetap Rasul memerintahkan potong, bukan potong kakinya ya, dipotong pakaian itu, potong kainnya, potong celananya, potong sarungnya, jangan melebihi mata kaki. Subhanallah. Satu persatu sahabat ketika dilihat Rasul langsung, dan Rasul nggak bertanya kepada mereka, sahabatku, engkau sedang sombong apa enggak saat ini? Ditanya enggak begitu? Ketika ketemu Abdullah bin Umar, angkat sarungmu. Saya enggak sombong ya Rasul. Abdullah bin Umar enggak ngeyel. Dan Rasul pun tahu sahabatnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan enggak mungkin mereka sombong. Begitu Rasul mengatakan, langsung diperbaiki. Ketika tadi kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasul pun nggak tanya, kamu saat ini sedang sombong nggak? Kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya sudah diturunkan lagi deh celananya. Nggak ada kan pertanyaan seperti itu. Pokoknya Rasul ketemu siapapun sahabat, irfa' izarak wattaqillah, irfa' izarak wattaqillah. Angkat kain sarungmu dan bertakwalah kepada Allah. Langsung otomatis. Cuman ini aja nih ceritanya, bahwa dia mengatakan kakiku bengkok. Barangkali ada uzur gitu kan. Sahabat kan nggak mungkin dia membantah Rasulullah. Cuma kakiku bengkok, lutut saya nggak stabil ketika berjalan, makanya terlihat kain sarungnya agak turun ke bawah. Tapi tetap Rasul menyuruh dia untuk mengangkat kain sarungnya, meskipun ya lututnya bermasalah atau kakinya bengkok. Ya demikian ya. Jadi jamaah sekalian, kita akan coba lihat kepada hadis yang lain yang ada dalam artikel saya, bukan di buku ya. Hadis yang tidak ada di buku. Ini sebagai tambahan saja. Sekarang sahabat berikutnya, Abdullah bin Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan tadi yang kakinya bengkok ya. Sekarang sahabat yang keempat, dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah satu atau kedua betisnya. Rasul sempat-sempatnya memegang betis sahabatnya. Ada apa sih? Rasul memegang satu atau kedua betisnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, disinilah letak ujung kain. Rasul mengajarkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman, disinilah letak ujung kain. Kalau engkau tidak suka, bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak suka, boleh lebih rendah lagi. Akan tapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Ya, ini sahabat yang keempat ini. Ya, sekali lagi, disinilah letak ujung kain.
Nabi mengajarkan kepada Huzaifah, kalau engkau tidak suka bisa lebih rendah lagi, kalau enggak suka boleh rendah lagi, akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Dan Rasul kembali tidak bertanya, Huzaifah, engkau saat ini sedang sombong apa enggak? Enggak ada. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang lain. Dari Khursyah bin Hir. Ini riwayat dari tabi'in ya. Seorang tabi'in meriwayatkan sahabat. Sahabatnya siapa? Umar bin Khattab. Dari Khursyah bin Hir rahimahullah, dia berkata, aku melihat Umar bin Al-Khattab, kemudian ada seorang pemuda yang menjulurkan sarungnya lewat di hadapannya Umar. Coba lihat nih, kalau ada Umar di zaman sekarang gimana nih? Ada orang yang menjulurkan kain celananya di bawah mata kaki, dia lewat di depan Umar. Maka Umar pun menegurnya seraya berkata, apakah kamu sedang haid? Apakah kamu orang yang sedang haid? Ini laki-laki lewat. Umar melihat kain sarungnya ada di bawah mata kaki. Umar bertanya, apakah kamu termasuk orang yang sedang haid? Ya. Maka dia bertanya, dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah laki-laki itu mengalami haid? Ya, Umar menjawab, lantas mengapa engkau menjulurkan sarungmu melebihi mata kaki? Tuh. Kemudian Umar minta diambilkan gunting, lalu memotong bagian sarung yang melebihi kedua mata kakinya. Khursyah berkata, yang meriwayatkan athar ini, seakan-akan aku melihat benang-benang di ujung sarung itu. Allahu Akbar. Bisa gak kita amalkan ini? Kita kemana-mana bawa gunting. Umar sebagai Amirul Mukminin, antum jangan praktekin ya. Antum siapa? Ini khalifah, presiden gitu loh. Melihat ada orang lewat, laki-laki kok di bawah mata kaki, celananya, kain sarungnya, jubahnya. Kata Umar, kamu sedang haid. Ya, apakah laki-laki itu bisa haid, wahai Amirul Mukminin? Ya, kenapa kamu menjulurkan celana, kain sarung di bawah mata kaki kalau begitu? Ya, maka Umar minta diambilkan gunting dan memotong bagian sarung yang melebihi kedua kakinya. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita ya, bahwa Umar juga sebagai sahabat ketika melihat ada seorang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, beliau pun juga menegur. Ya, sekedar pelajaran ya, jangan dipraktekkan. Karena antum kalau main-main potong-potong aja, bapak lagi haid ya, oh marah nanti dia. Ketemu teman kita atau ibu ngomong sama suaminya, mas kamu lagi haid, kenapa? Itu kain sarung di bawah mata kaki. Ya, itu mungkin dia bisa marah ya. Jangan seperti itulah, karena mereka belum siap. Tapi Umar memang levelnya beda ya. Beliau punya kekuatan, punya kekuasaan ya, punya kedudukan, punya power, ditakuti ya. Nah, kemudian hadis berikutnya yang tidak ada di buku ya. Dari Al-As bin Sulaim, ia berkata, aku pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Aku lagi berjalan, tiba-tiba laki-laki di belakangku ngomong, angkat kain sarungmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang aku pakai ini tidak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Maka beliau pun bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau, Nabi, ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Nah, ini kondisi ada yang berdalih ketika Rasul mengatakan ya, angkat kainmu karena itu akan lebih bersih. Untuk wanita juga di bawah mata kaki bahkan terseret-seret, tapi Rasul nggak mengatakan demikian. Karena pakaian wanita pada waktu itu mereka pakainya agak panjang dan lebar, dan itu diseret-seret dengan adanya
padang pasir, mungkinlah kena tanahnya, kena pasir segala macam. Rasul nggak menyuruh ini bisa menjadi nggak bersih pakaian wanita pada waktu itu. Rasul nggak mengatakan demikian. Tapi khusus untuk laki-laki itu akan lebih bersih hati dan zahir dan batinnya. Nah, jadi dia mengatakan ini kan cuma burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku pakaiannya nggak seperti kamu, ya, jangan seperti itu pakaiannya. Aku melihat kain sarung beliau, ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Rasul saja di kedua betis kain sarungnya. Apakah tidak cukup bagiku teladan bagimu? Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, adalah ini kisah yang luar biasa ini. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk perutnya, ditikam ketika memimpin salat subuh berjamaah di masjid. Yang menikamnya bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Lagi pimpin imam salat subuh di masjid, ditikam berkali-kali ditikam sehingga mengeluarkan banyak darah pada tubuhnya. Allah takdirkan, Allah izinkan itu terjadi. Ya, ini merupakan suatu kemuliaan baginya dan beliau ditakdirkan disebut dengan mati syahid. Maka akhirnya Umar pun diberi minum air korma. Ya, karena ditikam dia jatuh terkapar, dibawa pulang ke rumah, diobati, diberikan minum air korma dan diminumnya, maka keluarlah dari tenggorokannya. Diminumkan air korma, keluar dari tenggorokannya. Kemudian diberi air susu, maka beliau meminumnya dan keluar dari lukanya. Minum dari atas, keluar susu dari lukanya. Karena tajam banget itu belati, beracun lagi. Ya, minum susu, susunya keluar dari lukanya, tuh lubang-lubang bekas tusukan. Na'udzubillah. Kemudian mereka mengetahui bahwa beliau akan meninggal dan kami pun masuk menemuinya. Kemudian datanglah manusia dan memujinya, dan datanglah seorang anak muda dan berkata, bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah untukmu. Engkau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau baktikan umurmu untuk umat Islam. Apa yang engkau telah lakukan, kemudian engkau berkuasa dan berlaku adil serta mendapatkan syahadah mati syahid. Jadi ada sahabat yang memuji-muji beliau di detik-detik terakhir kehidupannya, karena mereka memberikan persaksian bahwa beliau itu banyak sekali kontribusi untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan khawatirlah dengan kematianmu ini, maksudnya begitu. Maka Umar menjawab, saya berharap hal itu cukup untukku. Artinya impas pun nggak masalah, impas dengan dosa-dosaku, padahal dosanya sudah diampuni, ya, taubatnya sudah diterima. Bagiku, ya, itu sudah cukup untuk aku. Berharap hal itu cukup untukku impas. Apapun yang aku lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, aku berharap impas sesuai dengan dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika anak muda itu pergi, ini anak muda kan bagus kan, memberikan pujian-pujian kepada Umar. Setelah itu Umar menjawab. Nah, setelah itu anak muda ini pergi. Dilihatnya anak muda itu ternyata kainnya menyentuh tanah. Isbal. Umar yang sedang sakratul maut, kemudian beliau berkata, kembalikan anak muda itu kepadaku, kembalikan dia kepadaku. Dan beliau berkata, wahai anak saudaraku, angkat kain sarungmu, maka itu lebih kekal untuk pakaianmu dan lebih suci untuk robmu. Ini lagi sakratul maut, darah berhamburan, sakitnya luar biasa. Tapi ketika anak muda itu pergi, dia lihatnya, loh, kain sarungnya di bawah mata kaki. Maka Umar memanggilnya. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Apa riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari, dalam kondisi yang sangat menyakitkan, ditikam berkali-kali, ada racunnya lagi, ya, darah keluar dari sana, keluar dari sini, minum susu, keluar dari lubang darahnya itu,
Ya, tetapi ketika Umar sempat-sempatnya gitu loh untuk menasihati anak muda itu, coba bayangkan, apa ini nggak penting? Sempat-sempatnya Umar mengatakan, coba kembalikan anak muda itu, karena Umar melihat, oh ini kan celananya di bawah mata kaki, kain sarung di bawah mata kaki. Maka Umar mengatakan, wahai anak saudaraku, angkat kainmu, irfa' izarak, maka itu lebih kekal untuk pakaianmu dan lebih suci untuk robmu. Diperintahkan untuk diangkatkan. Padahal kan orang seperti itu udah lemah ya, udah siap-siap sebentar lagi dicabut nyawanya. Tapi begitu dia lihat, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Detik-detik terakhir masih ngajak orang pada kebaikan. Detik-detik terakhir kehidupan masih mencegah orang lain dari berbuat hal yang salah. Padahal kalau kita ya, terserahlah, masing-masing aja deh. Saya juga masih belum tahu selamat apa enggak, terserah aja dia. Ya kan kita juga lagi kondisi lagi sakit-sakitnya gitu kan. Tapi kalau Umar tidak, tetap dia amar ma'ruf nahi mungkar padahal sudah kondisi seperti itu. Nah, ini coba nih sampaikan ya riwayat-riwayat seperti ini kepada orang-orang yang masih ngeyel, karena mereka mengikuti apa yang dilihat pada kebanyakan orang. Orang banyak gak begini Pak Ustadz. Ustadz itu, kiai itu, ulama itu, patokannya kan begitu. Padahal kita memahami Islam bukan patokannya kepada apa yang kita lihat dari kaum muslimin, meskipun mungkin kita anggap mereka orang berilmu, tapi patokannya bukan orang berilmu. Tapi kita lihat dalilnya, orang yang mengamalkan ini apa, orang yang mengamalkan ini apa, dalilnya. Itulah hujjah, argumen dalam Islam. Dan kalaupun ada ustadz yang berbeda satu dengan yang lain, andai kata, ya kita lihat ustadznya siapa dan dalilnya apa. Bukankah ustadz itu mengatakan tidak masalah kok, tapi yang lain kok mengatakan masalah? Yang satu mengatakan nggak haram kok, tapi yang lain mengatakan haram. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang mesti dipelajari. Ada apa ya? Kok bisa beda pendapat? Nah, untuk cari titik temunya, yang satu mengatakan tidak masalah, tidak haram, yang satu mengatakan haram, kita lihat masing-masing dalilnya. Dan dalilnya ternyata hampir 20 hadis maupun athar dari Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan dalil mereka yang mengatakan kalau sombong saja, kalau nggak sombong nggak masalah, hanya satu dalil mereka, yaitu perbuatan Abu Bakar As-Siddiq doang. Yang tadi, ya Rasulullah, kainku suka melorot. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang sombong. Itu kata mereka kan, karena nggak sombong Rasul nggak marah sama Abu Bakar. Kita lihat konteksnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini suka melorot. Berarti sebelumnya ada di mana? Sebelumnya ada di atas. Cuman pas melorot nggak sengaja kan, maka nggak masalah, memang namanya nggak sengaja. Ya, terus yang kedua, konteksnya siapa? Kita lihat sahabat-sahabat begitu banyak yang disuruh untuk menaikkan kain sarungnya. Sahabat saja nggak punya sombong disuruh naikkan. Bagaimana yang sombong? Ya, jadi yang tidak sombong pun tetap diperintahkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang barangkali kita belum pernah dengar ya, bahwa hadis dari Abdullah bin Amr, Allah tidak melihat salat seseorang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Tidak melihat salat seseorang yang menjulurkan kain celananya atau sarungnya di bawah mata kaki karena sombong. Kalau sombong ya, jadi hadis tentang sombong ini banyak. Di buku ini cuma 2 ya, sebetulnya ada lagi yang lain. Salat dengan kondisi celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, ditahqiq oleh Syekh Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, mengatakan Rasul, Allah tidak melihat salat seorang laki-laki ya, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Begitu banyaknya laki-laki yang sholat celananya di bawah mata kaki. Kata Rasulullah, Allah tidak melihat sholat mereka. Apa ini bukan menakutkan?
Allah tidak melihat sholat seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Karena sombong ya. Tapi kalau nggak sombong, dosa juga. Kalau sombong, lebih dahsyat ancamannya. Ya. Kemudian di hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang isbal, menjulurkan kain celananya, sarungnya, ya, dalam solatnya, karena sombong dia julurkan. Ya, memang ada niat untuk sombong dia. Padahal isbal itu sudah sombong. Ya, tanpa dia punya sifat atau keinginan sombong pun isbal sudah menunjukkan kesombongan. Tapi andai kata dia sombong ketika sholat menjulurkan kain celana dan memang pengen sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah halal masuk surga maupun haram masuk neraka. Tidak ada jaminan dari Allah halal masuk surga ataupun haram masuk neraka. Gara-gara sombongnya itu, sudah isbal sombong lagi. Sebagaimana tadi kan, dibenamkan ke dalam bumi, meronta-ronta sampai hari kiamat. Kalau dengan sombong plus sombong itu lebih dahsyat lagi ancamannya. Sampai-sampai sholatnya pun gak diterima ini. Kalau sombong ya. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Imam Ibnu Majah, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pakaian seorang muslim, nah ini Rasul yang mengatakan ya, pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis. Tidaklah mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan kedua mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dan apabila pakaian itu diseret dalam kondisi sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Ya, sekali lagi, jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, secara umum, mau sombong nggak sombong, di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Tapi kalau pakaian tersebut diseret dalam kondisi memang sombong, nah ini kondisi kedua ya, beda nih. Kondisi pertama karena di bawah mata kaki saja diancam dengan neraka. Tapi kalau di bawah mata kaki memang ada kesombongan plus, maka Allah tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Nah, itu sampai nangis ya bayi itu, saking takutnya dia dengan isbal. Masya Allah, masih bayi kan sebetulnya isbal nggak masalah ya, tapi dia hatinya halus. Iya. Kemudian yang terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang saya sebutkan tadi ya, pakaian seorang muslim adalah hingga setengah betis. Tidaklah mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan dua mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini satu kondisi. Dan apabila pakaian itu diseret dalam kondisi memang ada kesombongan, maka Allah pun tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Ada dua kondisi disebutkan di hadis ini. Kalau dia menjulurkan celana di bawah mata kaki, dia ancam dengan siksa neraka. Dan kalau dia menyeret pakaiannya dengan disertai dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Jadi disebutkan beda di sini. Balasan hukuman yang akan didapatkan. Ya, jadi intinya adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah, maka perhatikan, janganlah kita membantah, mengingkari. Maksudnya apa sih? Kok nggak boleh gitu pakaian seperti ini? Kenapa kita nggak boleh pakaian seperti ini bagi laki-laki? Karena memang itu identik dengan kesombongan. Rasul mengajarkan umatnya jangan suka sombong, jangan sampai mereka sombong. Karena umumnya yang suka memanjang-panjangkan ini adalah orang yang sombong. Di zaman Rasul seperti itu, di zaman jahiliyah seperti itu, dan Rasul pun ingin umatnya tidak seperti itu sampai hari kiamat. Intinya itu sebetulnya. Kan merasa
menunjukkan kekayaan gitu loh. Kan makin panjang celana, makin panjang kain sarung, makin panjang jubah, ya, semakin menunjukkan kekayaan, kedudukan, kemewahan. Dia mubazir, ya, kotor-kotor dia nggak apa-apa, namanya orang kaya. Kalau antum jangan panjang-panjang, kan antum miskin, maka potong aja kakinya. Jadi ini untuk menunjukkan kemewahan, menunjukkan kesombongan, menunjukkan betapa kaya dan hebatnya orang tersebut. Maka Rasul melarang, karena orang jahiliyah, orang-orang kafir seperti itu, pemuka-pemuka Quraisy, mereka suka memanjangkan melebihi mata kaki, ya, untuk menunjukkan kekayaan, kedudukan, ya, ketinggian martabat mereka. Maka Rasul melarang jangan sampai umat itu menyerupai pakaiannya orang kafir pada waktu itu, atau jangan sampai umatnya nanti memiliki sifat kesombongan. Kan hari ini saya tidak berbuat sombong Pak Ustadz. Sahabat juga nggak buat sombong. Sahabat juga pada waktu itu tidak ada niat sombong, tapi tetap Rasul perintahkan. Ya, kenapa mereka yang sudah bersih saja diperintah? Nah, kita yang masih jelas-jelas kotornya kok nggak melakukan? Yang sudah bersih saja masih melakukan perintah itu dan tidak ngeyel kepada Rasulullah. Dan Rasul sendiri pun yang sudah bersih hatinya masih juga mencontohkan. Kenapa kita yang jelas-jelas kotor hatinya tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya? Inilah namanya manhaj. Apa itu manhaj? Yang membedakan kita dengan kaum muslimin yang lain itu apa sih? Kan sama-sama muslim, iya, mereka saudara kita. Tapi manhaj itu yang berbeda. Manhaj itu apa? Metode, kiat, cara memahami Islam. Kalau kita memahami Islam dan mengamalkan Islam, bagaimana Rasulullah dan para sahabat memahami dan mengamalkannya, itu kita mengikuti manhajnya Rasulullah dan para sahabat, namanya manhaj salaf. Manhaj salaf, salaf itu artinya orang-orang terdahulu, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, kita mengikuti mereka, ya. Manhaj salaf, metode salaf, metode orang-orang terdahulu dalam memahami dan mengamalkan agama. Ketika Rasulullah dan para sahabat ternyata tidak isbal, nah kita pun tidak isbal. Ketika Rasulullah melarang untuk melakukan isbal, kita pun tidak mau melakukannya. Ketika sahabat pun tidak mau melakukan, kita pun tidak mau melakukan. Contoh kita adalah Rasulullah dan para sahabat. Itu saja sebetulnya. Sedangkan orang-orang di zaman sekarang ini, ada yang mau mengikuti manhaj salaf, ada juga yang tidak mau. Meskipun mereka muslim, KTP-nya Islam. Kenapa? Karena mereka ingin memahami dan mengamalkan Islam, bukan mengambil contoh Rasul dan para sahabat, tapi mengikuti apa yang sesuai dengan selera hawa nafsu, mengikuti sesuai dengan perasaannya. Bagi saya sih ini nggak masalah, ya. Ini kan di zaman Rasul. Di zaman kita sih nggak masalah hal seperti ini, loh. Rasul nggak pernah mengatakan ini hukum khusus untuk di zamanku saja. Adapun zaman-zaman berikutnya nggak usah kembali kepada hukum yang aku sebutkan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya, jadi sikap seorang mukmin itu adalah apabila Allah dan Rasul mengatakan sesuatu, maka selalu disebut dengan sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang mukmin yang sejati. Baik. Inilah jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan cuma satu saja, kiat yang keberapa tadi? 39, ya, sebab yang ke-39 ya. Kita jelaskan lebih rinci, panjang lebar dalam sekali pertemuan, dengan harapan nanti bisa lebih mudah, ya, memahami, dan insya Allah kita pun mencoba untuk mengamalkan untuk diri kita pribadi, dan kita juga bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain, ya, termasuk keluarga kita. Sampaikan mereka dalilnya, mudah-mudahan dengan sebab kita mereka mendapatkan hidayah. Dan artikel yang panjang tadi yang saya miliki sudah saya kirim, ya, sudah saya share ke Ibu Yuni, ya. Ada nggak di sini? Ada,
Ya, sudah saya share ke Ibu Yuni, nanti bisa disampaikan kepada yang lain ya. Adapun kepada bapak-bapak nanti bisa secara pribadi, kalau memang ingin memiliki artikelnya bisa dikirim supaya bapak nanti bisa kirim lagi kepada yang lain ya. Demikian. Kita mulai yang pertama. Ustadz, saya ingin bertanya, saya adalah seorang akhwat yang belum menikah. Maksudnya apa? Apakah saya boleh berteman dengan laki-laki? Ya, kalau laki-laki itu mahram nggak masalah. Mahram, laki-laki yang tidak boleh menikah dengan Anda. Anda berteman dengannya nggak masalah ya. Anda berteman dengan laki-laki yang bukan mahram, waduh berat ini. Ya, akan bisa menimbulkan fitnah. Saya kuliah di jurusan teknik, sehingga banyak teman-teman saya yang laki-laki, tetapi mereka baik Ustaz. Apakah boleh jika saya traveling dengan mereka? Apa traveling? Jalan-jalan, luar kota lagi. Waduh, berat. Afwan, atau sekedar sekali-kali aja berkumpul untuk menjaga silaturahmi, tapi tetap ada teman perempuan yang menemani. Adakah dalil yang kuat terkait berkumpulnya laki-laki dan perempuan? Ya Allah, dengarkan dia yang bertanya ya. Anda masih muda, kuliah di jurusan teknik, udah tahu teknik tuh banyak laki-laki, ngapain jurusan di situ? Anda kan tahu sebelum memilih itu tahu bahwa jurusan teknik itu kebanyakan laki-laki, perempuannya sedikit. Carilah jurusan-jurusan yang memang perempuannya banyak. Kalau sedikit, waduh berbahaya. Laki-lakinya hampir mayoritas, Anda sedikit, bisa menimbulkan fitnah. Kalaupun duduknya jauh-jauhan, tapi kan nanti ada pekerjaan-pekerjaan dari dosen kan, yang mengharuskan Anda untuk berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah, ketawa, ketiwi, bercanda. Wah, itu pasti ada, itu namanya kuliah kan. Ada kerja kelompok, datang ke rumah-rumah lah sampai malam-malam, sampai nginep barangkali, sampai keluar kota juga. Waduh, berbahaya ini. Meskipun tidak terjadi perzinahan, kemaluan, tapi itu sudah bisa menimbulkan dosa. Otomatis dosa, perempuannya terfitnah, laki-lakinya terfitnah, meskipun Anda berjilbab dan bercadar. Apalagi tidak berjilbab, tidak bercadar, tambah lagi fitnah. Ya, pastilah ada bercanda-candanya, kita juga pasti ada ketawa ketiwinya, bisa menimbulkan sesuatu di hati. Jadi kesalahan dari awal ya, mohon maaf saya sampaikan, dari awal salah jurusan. Seharusnya memilih jurusan yang lain yang lebih banyak wanitanya supaya lebih aman, tidak timbul fitnah yang berat. Dan yang kedua, bagaimana berteman dengan laki-laki yang bukan mahram itu? Ya tentunya bisa membahayakan ya, maka dihindari.
Apalagi jalan-jalan, traveling, waduh, nggak traveling aja bisa membahayakan. Apalagi safar tanpa mahram, kan nggak boleh ya. Safar seorang wanita tanpa ditemani oleh mahramnya, hukumnya apa? Haram. Nggak traveling aja, nggak safar bersama laki-laki yang bukan mahram saja itu berbahaya. Apalagi safar bersama mereka, jumlahnya banyak. Ada perempuannya sih, ya paling berapa orang perempuan? Kalau perempuannya banyak juga berbahaya. Kan nggak boleh safar itu tanpa ditemani mahram. Rasul melarang wanita-wanita yang safar tanpa ditemani oleh mahram. Siapa itu mahram? Mahram itu laki-laki yang sudah baligh, dia berakal, dan laki-laki itu nggak bisa menikah dengan wanita itu. Jadi dia menemani, melindungi, menjaga dia, dijaga kehormatannya, dijaga kesuciannya, dijaga dari orang-orang yang ingin mengganggunya. Ketika safar seperti itu bagi seorang wanita ya. Dan kalaupun tidak safar bukan berarti boleh sembarangan untuk berteman, bergaul dengan laki-laki. Hindari. Kalau memang ada kebutuhan, maslahat, terpaksa boleh. Sekedarnya. Mas, maaf, siapa misalnya mas temannya, Budi pinjam dong pulpennya, pulpen saya lagi rusak nih. Misalnya kebutuhan. Bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali loh dengan laki-laki yang bukan mahram. Kita ada kebutuhan boleh, sama seperti kita ke pasar kan, kita membeli sesuatu bicara sama pembelinya, kita bicara sama penjualnya, penjual dan pembeli saling berhadapan dan kemudian saling tawar menawarkan gitu kan. Ada kebutuhan maka kita saling pandang dan kemudian menawar bagaimana supaya barang ini jadi dibeli kan begitu. Ketika ada kebutuhan nggak masalah, itu pun dijaga juga hati dan mata kita. Tapi kalau namanya teman kuliah, duduk di kelas sama-sama, wah tuh banyak sekali fitnahnya ya. Apalagi sudah kerja kelompok ke rumah masing-masing ya. Maka dihindari ya. Jangan berbuat seperti ini karena ini merupakan suatu perbuatan dosa besar dan berhati-hatilah ya. Setan terus menggoda manusia agar mereka melakukan perbuatan dosa. Ustadz, ana pada saat menggunakan baju kerja yang isbal, pada saat menggunakan baju kerja yang isbal, pada saat sholat baiknya ana lipat kain bawah atau biarkan saja. Pada saat kerja bajunya isbal, maksudnya baju di atas atau di bawah ini? Hah? Satu set. Kan isbal nggak boleh. Tapi ini baju kerja begitu Pak Ustadz. Nah itu, ini baju kerja, baju seragam. Ternyata bajunya itu panjang mungkin, ya, dan isbal melewati mata kaki. Bisa nggak itu dipotong dan pas di mata kakinya? Kok antum yang jawab sih? Anak kan nanya ini bukan antum. Kalau antum sih nggak masalah, nggak kerja sama orang. Yang susah ini kan kerja sama orang kan. Kalau kita dagang sendiri, bisnis sendiri enak. Iya, tapi kalau kita kerja sama orang suatu perusahaan, wah ini tantangannya berat. Iya, mungkin kita bisa ini akali dengan kaos kaki. Pas mata kaki, tambahin kaos kaki. Jadi nggak terlalu kelihatan banget gitu loh. Agak jingkrangnya. Jangan di atas mata kaki terlalu ke atas, kelihatan banget kan? Pas mata kaki sajalah. Setelah itu disambung dengan kaos kaki. Biasanya tidak terlalu kelihatan. Yang betul-betul kelihatan dan tidak bisa mengelak tuh bukan isbal, tapi jenggot. Itu yang nggak bisa ngelak. Jadi mau ke kantor, jenggotnya taruh di rumah dulu. Nanti pulang ke rumah, pasang lagi jenggotnya. Kan nggak bisa. Tapi kalau isbal masih bisa lah. Ya, yang penting pas mata kaki, ya, kemudian pakai kaos kaki, jadi nggak terlalu kelihatan jingkrangnya. Tapi itu pun kadang-kadang dipermasalahkan ya. Jadi begitu kerja pakai baju kerja yang isbal, nggak boleh. Ya kan hadisnya tadi ada, bukan kata saya kan. Lalu pada saat sholat, ana lipat kain bawahnya atau dibiarkan saja gimana Ustadz? Sholat dalam kondisi celana atau kain sarung itu isbal nggak boleh kan?
meskipun tidak punya sifat sombong, apalagi sombong. Nah, apakah ada larangannya? Kata Nabi SAW, aku diperintah untuk bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Ini hadis ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Aku diperintah sujud dengan 7 anggota badan. Pertama, dahi, termasuk hidung ya. Ketika sujud, bagian muka yang tersentuh dengan lantai itu dahi dan hidung. Jangan sampai itu dua-duanya enggak tersentuh dengan lantai. Mungkin dahinya kena lantai, hidungnya enggak. Hidungnya kena, dahinya enggak. Bisa enggak sih? Iya. Yang pertama ketika sujud ya, dahi dan hidung harus menyentuh lantai. Yang kedua, telapak tangan kanan dan kiri ini menyentuh lantai. Kemudian lutut kanan dan lutut kiri. Lutut ya ketika sujud kanan dan kiri menyentuh lantai. Kemudian ujung kaki kanan dan kiri. Ujung kaki kanan itu kita ketika ini kan sujud ya, kita tempelkan begini ujung jari kaki kita yang kanan maupun kiri. Inilah 7 anggota badan yang harus dilakukan ketika sujud. Dan sambungan hadisnya, dan kami dilarang, kata Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis ini, mengumpulkan pakaian dan rambut. Kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Apa penjelasannya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, semua ulama bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat, kata Imam Nawawi, tentang larangan seseorang itu sholat dalam kondisi pakaian atau lengan bajunya tergulung. Dan ini semuanya terlarang dengan kesepakatan para ulama. Nggak boleh digulung, celana nggak boleh digulung, baju pun nggak boleh digulung ketika sedang sholat. Ini sepakat para ulama. Banyak kita saksikan di masjid kan, ya ikhwan terutama laki-laki kan, menggulungkan celananya karena kepanjangan. Kata dia ini hanya ketika sholat, maka digulung. Ketika tidak sholat dibuka lagi, aman. Padahal larangan isbal itu mau sholat nggak boleh melebihi mata kaki. Ada orang memahaminya ketika sholat saja, maka ketika selesai sholat dibuka tuh gulungannya, kan nggak boleh. Rasul nggak mengatakan hanya sholat saja. Isbal itu terlarang ketika sholat maupun di luar sholat. Dan kalau sudah panjang, bagaimana ya? Kan saya mau sholat ini, akhirnya mereka gulung. Menggulungnya pun nggak boleh juga. Ya, semua ulama sepakat, kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini. Kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Pakaian nggak boleh digulung. Kadang-kadang baju nih, kan baju panjang nih, baju kerja kan, kantor ya. Lalu kita gulung. Kenapa? Karena berwudu kan. Kita wudu bagi laki-laki ini di kantor atau di mana sajalah. Nah setelah berwudu, gulungan tersebut nggak dibalikin lagi ke semula. Tetap kan gulungan itu. Biasanya emang dia suka gulung, atau mungkin dari asalnya memang sudah tergulung. Nah dia sholat seperti ini dalam kondisi tergulung, nggak boleh. Banyak yang seperti ini. Awalnya memang dia lipat, ketika dia wudhu segala macam sholat dalam kondisi tetap lipatan itu ada, atau awalnya memang tidak dilipat, kemudian karena berwudhu dinaikkan ke atas. Setelah selesai berwudhu, lipatan tadi tidak diturunkan kembali. Lihat apa kata Rasulullah, kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut. Kata Imam Nawawi, semua ulama sepakat tentang larangan seseorang sholat sedangkan pakaian atau lengan bajunya tergulung. Ini kesepakatan semua para ulama ketika sholat ya. Kalau di luar sholat kita gulung baju kita seperti ini nggak masalah, karena kan baju panjang kita gulung di luar sholat nggak masalah. Tapi khusus untuk sholat nggak boleh, harus dilepas gulungannya. Sama seperti rambut bagi laki-laki nggak boleh diikat. Ketika rambutnya panjang, laki-laki kan kadang-kadang pernah sholat di masjid ya, rambutnya panjang nih diikat pakai apa tuh? Kayak karet ya, nggak boleh juga, lepas karet itu. Di luar sholat boleh, tapi dalam sholat nggak boleh. Rambut dan pakaian jangan tergulung, jangan dilipat. Nah, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengakali, ya mereka mengakali karena ini sholat, gimana ya? Aduh, ini isbal, ini nggak boleh. Tapi kan sholat aja lah, paling tidak sholat ini yang saya perhatikan. Di luar sholat sih, saya udah nggak bisa lagi nih.
Sholat digulung sama dia, atau di luar sholat kan juga ada yang gulung. Ada ikhwan, saya kasih artikel tentang masalah isbal yang tadi kita bahas itu di buku ini juga ada. Ya, kemudian dia baru ngaji, dia bertanya, saya kasih tahu secara lisan, ini loh tulisannya antum baca. Setelah itu ketemu dengan saya, gimana? Paham nggak? Paham Pak Ustaz. Gimana? Saya belum bisa motongnya, nanti deh ya. Jadi sementara saya gulung dulu. Setiap hari ke masjid ketemu saya dalam kondisi celananya digulung. Ketika sholat digulung, di luar sholat digulung. Belum juga mau motong celananya. Dia baru ngaji, baru bergabung ya. Saya sudah kasih dalilnya pun masih belum mau. Alasannya apa? Sayang celananya digunting. Sayang, ya Allah. Antum tidak menyayangi diri antum sendiri, nanti di akhirat gimana? Hadisnya sahih ini loh. Jadi ada yang sudah sampai hujah pun dalil si ikhwan ini, ya meskipun dia baru ngaji ya, tapi kan seharusnya kan sudah jelas bagi dia pun dia mengakui memang benar sih, cuman saya belum bisa kayaknya, masih malu-malu, masih takut-takut nanti apa kata orang. Ya, karena saya kan baru ngaji nih, tiba-tiba berubah penampilannya. Wah, sok ini nih, sok alim sekarang nih, ya. Ya, sok surga nih, sok suci. Ya, saya bilang, katakan saja pada mereka, sok neraka loh. Sok neraka loh, sok siksa kubur. Sok siksa kubur. Nggak usah malu-malu, jalankan. Tapi sampai hari ini masih belum mau dia. Nah, kemudian dia gulung. Saya kasih tahu lagi hadisnya. Nih, saya kirim lagi hadisnya ke handphonenya. Rasul melarang loh melipat. Nggak boleh, dilarang. Semua para ulama sepakat, tetap saja dia tidak mau. Kenapa? Alasan cuma satu, sayang Pak Ustadz digunting. Ya sudahlah, namanya juga hidayah bukan milik kita kan. Ya, kita kan yang menyampaikan ya. Maka isbal itu ada pada celana, kain sarung di bawah mata kaki, dan juga yang kedua, isbal itu ada pada baju. Nih baju kita nih tidak boleh melebihi ini. Batasnya apa? Pergelangan, ya, jangan melebihi. Ini isbal. Isbal itu kain celana yang menjulur di bawah mata kaki. Itu bagi bagian bawah. Isbal juga ada pada bagian baju di atas. Jangan melebihi pergelangan. Apalagi kalau kita lihat ya, orang-orang yang di luar Islam itu untuk menunjukkan kemewahannya, menunjukkan apa? Martabatnya. Kadang-kadang mereka baju itu sengaja dipanjang-panjangin sampai ini tangannya pun nggak kelihatan. Itu punya tangan nggak sih? Kadang-kadang tangannya pun nggak kelihatan untuk menunjukkan kemewahan itu loh. Bajunya ya besar sekali, lebar-lebar begitu. Itu nggak, Islam melarangkan sampai masalah itu pun diatur oleh Nabi. Ya, jadi baju ya jangan melebihi pergelangan tangan, dan khusus untuk sholat jangan dilipat. Ya, di luar sholat boleh, dilipat bagian atas maupun di bawah nggak boleh. Kalau baju, perhatikan, baju tidak boleh dilipat khusus untuk sholat saja. Di luar sholat boleh dilipat. Tapi kalau celana di bawah nggak boleh dilipat ketika sholat maupun di luar sholat. Karena memang hukum asalnya adalah dilepas, ya, dan harus di atas mata kaki atau pas bertepatan dengan mata kaki. Jadi hari ini agak mungkin bagi yang belum tahu agak kaget gitu ya. Bagi ikhwan yang sudah melakukan sih udah biasa. Ini pengulangan nih, ya sama kan mengokohkan gitu ya. Mungkin bisa jadi di antara kita ada yang wah baru tahu nih. Ya sudah, kalau begitu pulang ntar langsung ambil gunting atau ke tukang jahit. Ya semuanya kayaknya kita ngalami deh awal-awal itu. Termasuk saya juga nggak tahu dulunya. Ketika masih SD, SMP nggak tahu, karena nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang menyampaikan. Ya, sehingga kita masih isbal-isbal juga dulunya. Ya saya kan beda dengan antum. Kalau antum kan dari kecil udah sunnah ya, masya Allah. Dari bayi bahkan, begitu bayi ceret keluar sunnah langsung. Ngikutin mantan. Betul nggak Pak? Berikutnya adalah
Kalau masjid dekat rumah tidak nyunnah, apa sebaiknya laki-laki tetap sholat ke masjid yang dekat rumah atau cari masjid lain yang nyunnah walaupun jaraknya jauh? Ya, kalau seandainya yang jauh itu tidak merepotkan, silakan. Lebih baik yang nyunnah itu kita prioritaskan ya. Masjid yang agak jauh tapi nyunnah, repot enggak? Kalau nggak repot ya sudah, nggak apa-apa, di dekat rumah juga nggak masalah kok. Kan kita lihat sejauh mana tingkat kesalahan mereka. Ya, ketika sholatnya sama dengan kita, rukun-rukun mereka lakukan, ya sekedar sholat kan. Barangkali setelah sholat mereka zikir-zikir berjamaah, teriak-teriak, salam-salaman, salawat sallallahu ala Muhammad, keliling-keliling kan, buat keliling tuh. Kita nggak usah ikutin. Yang penting sholatnya sudah sah. Karena memang kita lihat tata cara ibadah mereka adalah sesuai sunnah, sesuai syariat, ya. Begitu saja. Kalau memang agak repot, mungkin jauh kan perjalanan, butuh waktu, mungkin panas juga atau hujan. Yang penting sahnya sholat itu kita lihat rukun-rukunnya, ya. Selama mereka sudah rukun-rukunnya benar, kita bisa jadi makmum di situ atau bahkan jadi imam. Adapun perkara-perkara yang lain di luar sholat, ya kalau kita emang lihat ada hal-hal yang menyelisih sunnah, kita nggak usah ikuti, begitu saja, langsung pulang atau berzikir di situ dan tidak mengikuti mereka. Ya, sebagaimana saya ketika pertama kali pindah ke daerah Depok, di tempat saya tinggal saat ini, tahun 2000 ya saya pindah situ, sampai sekarang 2023, berarti sudah 23 tahun tinggal di daerah situ. Awal-awal saya pindah ke situ, masjidnya begitu. Setiap selesai sholat subuh sampai isya, mereka keliling-keliling, ya, selawatan, dipimpin imam untuk mimpin doa, ya. Setiap begitu salam langsung al-fatihah, langsung imam mimpin doa. Habis itu berdiri semua selawatan. Selalu begitu. Begitu salam al-fatihah, mana zikir-zikir setelah selesai sholat yang Rasul sunnahkan? Nggak dibaca. Setelah al-fatihah imam otomatis mimpin doa. Setelah itu berdiri semua. Akhirnya mereka buat keliling-keliling begitu dan salam-salaman dan mereka selawatan, teriak-teriak lagi pakai mic. Nah, begitu saya pindah ke situ, satu-satunya yang tidak mau mengikuti aturan mereka saya di pojok paling kanan. Sekali dilihat orang baru kan, baru pindah nih, ini si Arab dari mana nih, Arab dari mana nih, ya, dilihat oleh mereka cerita begitu kepada saya awal-awalnya, ini Arab dari mana nih, kok nggak mau ikut-ikut kita, orang baru pindah, kok nggak bergaul, nggak berinteraksi, nggak berkomunikasi. Padahal itu nggak ada kaitannya kan, saya tetap komunikasi, ngomong-ngobrol segala macam, cuma untuk masalah ini dikait-kaitkan dengan komunikasi, nggak mau bergaul. Padahal setelah itu kita bergaul, kita bicara gitu ya. Nah, saya di pojok, saya nggak mau. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tetap saya nggak mau di pojok, sendirian aja. Biarkan mereka dengan jadi bahan perhatian pada waktu itu. Sendiri-sendirinya semuanya berdiri untuk salam-salaman dan salawatan. Kan ketahuan kan, di pojok paling sendirian. Lama-lama satu orang datang, "Pak, kenapa nggak ikut?" Saya jelaskan, "Pak, kan Rasul menyuruh kita untuk membaca zikir setelah selesai sholat. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ini loh zikir-zikir yang Rasul sunnahkan. Kalau saya ikut Bapak, nanti saya lepas dari mengikuti sunnah Rasul membaca zikir seperti ini." Saya nggak mengatakan bid'ah ya, enggak. Saya mengatakan saya lebih condong kepada mengikuti zikir yang Rasul ajarkan. Kalau saya mengikuti Bapak, berarti saya nggak baca zikir. Habis itu bubar, sayang dong. Ini kan pahalanya besar. Dan Rasul menyuruh kita untuk mengikuti zikir-zikir yang beliau ajarkan kepada kita. Oh iya ya, betul juga ya. Dapat satu nggak mau ikut. Setelah itu datang lagi yang lain, kan? Mereka juga ngeliat ini siapa gitu kan, pengen kenalan juga, dapat. Saya jelaskan lagi, dapat 2. Datang lagi berikutnya, saya jelaskan dapat 3. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tinggal 3 orang dari puluhan orang yang semuanya berdiri selawatan itu, tinggal 3 orang. Semuanya duduk, atau mereka mundur salat sunnah, atau mereka pulang. Nggak mau lagi mereka keliling-keliling selawatan dengan teriak-teriak pakai mic. Tinggal 3 orang ini bingung. Kenapa yang lain kok nggak berdiri?
Wah, gara-gara si Arab itu tuh. Mereka ngomongnya begitu kepada saya. Bahkan mereka cerita kan, nyebutnya si Arab doang. Mereka nggak nyebut Ustadz. Ketika kita baru pindah, mereka belum tahu saya Ustadz. Itu tahun 2000 ya. Nah, kemudian tinggal 3 orang. Akhirnya mereka malu. Cuma 3 orang, yang lain kok tetap pada tempatnya dan berzikir, membaca zikir-zikir setelah selesai sholat. Akhirnya ditiadakan sampai hari ini. Alhamdulillah. Kemudian imamnya juga begitu, kita kasih tahu, tidak disebutkan kalimat bid'ah sedikit pun nggak ada. Kita kasih tahu, Pak, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Kita kan mengikuti sunnah Rasul kan gini ajarannya. Akhirnya yang imam pun sampai hari ini nggak memimpin doa setelah selesai sholat. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Wah, banyak perubahan, subhanallah. Ya, sebelum azan subuh itu sudah setel suara murotal, mic taruh di tip. Mic taruh di tip, thread murotal. Allah, jam 3:30. Kenceng banget ini. Waduh, baru pindah kita kayaknya salah rumah nih. Kenceng banget. 3:30 nih marbot, dan memang sudah biasa daerah situ. Akhirnya saya deketin marbotnya. Saya deketin, kita kasih duit ya, kita kasih kue, kita jadikan teman, ngobrol, ketawa ke TV. Nanti satu saat saya ngomong nih. Setelah itu saya ngomong, Pak, sebaiknya nggak usah di setel nih, berisik Pak. Oh gitu ya? Iya, saya susah tidur. Kan dia nggak enak kan? Kita udah tanamkan kebaikan-kebaikan nih, nggak banyak sih duitnya. Kue-kue apa, marbot kita ambil hatinya dulu. Pak, sebaiknya nggak usah lah, kan subuh masih lama. Nggak usah pakai gini-ginian deh. Nanti pas Bapak azan aja. Akhirnya semenjak itu nggak ada lagi suara tip. Apalagi antara azan dan iqamah. Begitu selesai azan subuh, masuk iqamah, dia pakai mic tuh, subhanallah bihamdihi, subhanallah, teriak-teriak tuh, menunggu sampai datangnya waktu iqamah. Lah gimana kita bisa salat khusyuk di masjid qobliyah atau di rumah qobliyah? Karena dia pakai mic teriak-teriak. Yang mimpin siapa? Ketua DKM-nya langsung. Berapa banyak? 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 100 kali. Ya Allah, ini gimana? Gak ada tuntunan kan? Mengganggu lagi orang yang sedang salat tahiyatul masjid mungkin, atau qobliyah subuh di masjid. Di rumah juga terdengar suara pakai mic. Akhirnya hilang juga. Alhamdulillah. Satu persatu. Tapi caranya harus begitu ya, dengan izin Allah semua terjadi. Ya, apalagi ini yang mimpin ketua DKM-nya. Wah, ini kan berat kan pada waktu itu. Mau ketemu saya aja nggak mau. Saya datangi nggak mau. Saya mau ketemu salaman nggak mau. Akhirnya saya pernah ceritakan di sini. Saya suruh pembantu saya ngantar kue bolu. Kue bolu bawa ke rumahnya. Kita kasih kue. Begitu ketemu asar di masjid dengan saya, langsung dipeluk. Cuman kue bolu doang. Padahal sebelumnya saya pengen ketemu, dia kabur karena dia tahu kita beda pemahaman kan. Saya begini, dia begitu. Apalagi dia pemimpinnya yang baca-baca begituan. Tapi dengan kue bolu kita kirim ke rumahnya, langsung dia datang kepada saya otomatis sorenya. Langsung dipeluk saya, terima kasih Ustadz, kue bolunya enak, udah saya rasain. Oh gitu. Oh, saya kirim lagi kue bolu yang kedua. Saya kirim lagi kue bolu yang kedua. Akhirnya semenjak itu silakan Pak Ustadz ngajar di sini. Dengan izin Allah kue bolu doang. Makanya kita caranya harus inilah ya. Jangan pakai cara-cara perang. Bawa golok dari rumah ya. Tegakkan sunnah di sini. Allahu Akbar. Susah kalau begitu nanti. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita singkirkan di situ ya. Dengan izin Allah. Tapi caranya memang harus sabar ya, sabar menunggu datangnya hidayah bagi mereka. Pak Ustadz, saya merasa sudah siap menikah. Yes. Maksudnya apa? Saya akhwat 29 tahun. Oke, saya kasih nomor HP saya. Saya akhwat 29 tahun. Baik, kita nggak jauh umurnya ya. Saya 25, Anda 29. 25 anaknya. Saya sudah ikhtiar insya Allah dengan cara-cara yang sesuai syariat.
ikut kelas pranikah, sholat malam, sedekah, ikut fasilitas ta'aruf, meminta doa ibu, tetapi Allah masih belum mempertemukan saya dengan ikhwan yang saya inginkan. Ada, ini yang sedang berbicara. Saya sudah di titik ikhtiar plus tawakal. Wah, di titik. Saya sudah di titik ikhtiar plus tawakal. Saya ingin menjadi istri yang taat, Ustadz. Seperti hadis, barang siapa istri yang salat wajib, berpuasa Ramadan, taat kepada suami, maka pilihlah pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Ini curhat belum dapat jodoh kepada Ustadz ya. Perlu dijawab nggak sih? Ada hubungannya nggak dengan siksa kubur nih? Ya, semoga Allah mudahkan ya kepada anti yang bertanya ini. Umur 29 wajar lah Pak. 29 kan udah bingung ya. Biasa kan nikah 20, 21, 22, 23, barangkali ini 29 ya. Ya, ikhtiar tetap dilakukan secara maksimal dan lakukan ikhtiar-ikhtiar yang lebih banyak lagi ya. Ini kan dikatakan ikut ini, minta doa ibu ya dan lain-lain. Tapi coba diperbanyak lagi ikhtiar yang lain yang sesuai syariat. Ya, barangkali dengan mendatangi kajian-kajian seperti ini ya, tapi jangan niatnya untuk cari jodoh. Niatnya datang ke kajian adalah untuk menuntut ilmu. Maksudnya dengan datang ke majelis ilmu seperti ini banyak bertemu dengan wanita-wanita yang lain kan. Teman kita makin banyak. Nah, teman kita makin banyak berarti kita makin banyak bisa minta tolong orang lain. Karena jodoh itu kadang-kadang tidak melewati teman, tapi kadang-kadang melewati orang tua, tapi kadang-kadang juga lewat teman, kadang-kadang lewat yang lain. Kita nggak tahu dengan sebab apa ya. Jadi kalau saya lihat di sini minta doa kepada ibu, ikut fasilitas ta'aruf ya, sudah sholat, sudah tawakal, sholat malam, sedekah, tapi coba diperbanyak lagi sambil berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan ya jodoh seseorang itu. Tapi kalau saya boleh sarankan adalah perbanyak taklim, perbanyak mengikuti kajian-kajian sunnah. Di situ kita banyak berkenalan dengan wanita-wanita yang lain. Nanti wanita-wanita tersebut bisa membantu kita juga insya Allah. Mungkin dia punya adiknya, dia punya kakaknya yang ngaji-ngaji sunnah juga ya. Atau mungkin dia punya teman yang lain yang juga sama-sama nyari. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan ikhwan dan akhwat itu kalau kita lihat anak-anak kita ini yang masih muda-muda ya, ketemunya tuh di kajian. Ataupun yang sudah tua-tua akhirnya mereka bercerai sama istrinya, ketemu lagi istri yang baru di kajian juga. Dan mereka kan nggak ketemu, nggak ngobrol, mereka ada hijab seperti ini kan, terpisah. Tapi nanti ada mak comblangnya. Tahu mak comblang? Ada yang bisa dihubungi untuk minta tolong dong di kajian ibu kira-kira ada nggak buat saya, barangkali saya bisa ta'aruf gitu. Nah gitu caranya. Banyak kok yang bisa ketemu, tapi bukan langsung oke ya. Enggak, ini kan usaha namanya. Enggak langsung oke. Kita selidiki dulu dia, siapa dia. Semua caranya harus betul-betul inilah maksimal ya. Karena pernikahan itu spekulasi. Jangan memperbesar spekulasi ya. Tentunya kita ikhtiar untuk mencari tahu siapa dia. Meskipun kita ditawarkan, ada nih fulan, jangan langsung terima. Ntar dulu, siapa dia? Ngaji di mana dia? Bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, ya dan seterusnya. Gitu caranya ya. Nah, saya sarankan kepada yang bertanya ini umur 29 tahun, akhwat, datangi siapa pemimpin kajian di sini? Ibu Yuni ya. Tuh ada Bu Yuni tuh. Datangi Ibu Yuni tuh, tanya sama beliau. Ternyata beliau punya stok 20 ikhwan. Dan rata-rata umurnya 50-an. Stok 20 tapi 50-an. Kemudian apakah adanya hikmah dan dari larangan isbal? Apa hikmahnya larangan isbal? Pertama tadi saya katakan ya,
untuk tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Rasul ingin supaya kita berbeda dengan mereka, orang-orang kafir. Banyak hal yang Rasul ajarkan agar kita berbeda dengan mereka. Yang kedua, supaya kaum muslimin itu terjaga dirinya dari perbuatan dosa, ujub dan sombong. Ya, meskipun niatnya bukan ingin mengikuti orang kafir, tapi dikhawatirkan akan sombong. Rasul melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Jangan sampai terjadilah kesombongan. Ya, untuk wanita tidak, karena memang seperti itulah pakaian wanita. Ya, di zaman itu pun juga panjang bagi yang kafir maupun yang muslim. Tapi bagi orang-orang yang kafir yang laki-laki, ya, dan laki-laki yang muslim, Rasul ingin berbeda. Ya, membedakan antara pakaian mereka yang muslim dengan kafir, ya, supaya nanti mereka tidak menjadi orang yang sombong. Itu mungkin barangkali hikmahnya. Yang jelas apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita pasti baik, ya, untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Bahkan Rasul pun sudah mencontohkan pada diri beliau sendiri, ternyata beliau kain celananya, sarungnya, jubahnya juga di atas mata kaki, ya. Sebaik-baik contoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, terkait isbal, apakah ada alasan yang logik kenapa tidak diperbolehkan? Osama tadi, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi jangan khawatir nanti disebut-sebut seperti ikut ajaran di mana ini? Kamu agamanya apa? Kok celananya jingkrang? Kebanjiran, Mas. Banjir di mana? Pondok Gede. Pondok Gede banjir, ya. Nanti kita akan diomongin begitu tuh. Barangkali antum kepanjangan itu, ketinggian, jadi dianggapnya banjir. Tapi kalau pas mata kaki, insya Allah aman. Kadang-kadang ada ikhwan kita, ya, sampai betis bahkan mendekati lutut. Ya, bagi orang yang di masyarakat kita mungkin agak aneh terasa, ya, karena dengan celana tidak terbiasa seperti itu. Tapi anehnya ketika orang yang jingkrak-jingkrak di konser-konser musik dengan pakaian seperti itu, nggak dianggap aneh. Ada juga mereka, kan saya pernah lihat juga tuh di Google, ada tuh. Kadang-kadang kan ada berita-berita, ada konser-konser musik, mereka dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh, kan, supaya jadi bahan perhatian. Ya, mereka menyanyi, mereka bermain musik, yang laki-lakinya tuh di atas mata kaki, pas di betisnya, atau bahkan pakai celana pendek di atas lutut bahkan. Tapi biasa saja, karena dia dianggapnya satu hal yang biasa bagi orang yang jauh dari agama. Coba orang yang dekat kepada agama mempraktekkan hal seperti ini, dianggapnya aneh. Ya sudahlah, bersabar saja. Yang penting sudah sesuai syariat, tidak pedulikan apa omongan orang. Capek kita kalau ngeliatin orang, ya. Nanti gimana apa kata orang, nanti apa kata dunia, nanti apa kata tetangga. Ya kalau gitu-gitu kita nggak beramal dong kalau begitu caranya, ya. Sudah biarin aja apa kata orang, yang penting kita memang sudah berada di atas kebenaran. Sabar dan sampaikan kepada mereka kebenaran, insya Allah dengan lisan dan tulisan, dengan cara yang baik, lemah lembut, ya. Kita pun ikhlas dalam menyampaikan kebenaran dan bil hikmah, maka insya Allah mereka akan bisa memahami. Yang terakhir, ya, Ustadz, ada orang yang jelas sekali dia berhutang di mana-mana, hutangnya di mana-mana, dan termasuk dia punya hutang kepada saya yang belum dia bayar-bayar juga, sampai dia meninggal dunia belum juga bayar hutang. Tapi orang ini meninggalnya di hari yang baik, meninggalnya di hari Jumat, dan kelihatan tenang sekali. Ustadz, bisakah orang yang meninggalkan hutang bisa meninggal dalam keadaan kondisi husnul khatimah? Meninggal di hari Jumat itu pertanda baik bahwa insya Allah dia terhindar dari siksa kubur. Teorinya begitu. Tapi siapakah yang terpilih? Apakah semuanya orang yang meninggal di hari Jumat otomatis dia terhindar? Nggak boleh kita mengatakan demikian.
Orang kafir juga meninggal hari Jumat. Orang kafir meninggal hari Jumat. Apa kita katakan dia tidak mendapatkan siksa kubur? Orang kafir mendapatkan siksa kubur mau meninggal hari apapun. Orang munafik muslim tapi muslim munafik. Muslim munafik itu muslim yang banyak dosanya. Kalau mereka meninggal di hari apapun, kalau memang mereka muslimnya munafik dan dosanya banyak, maka peluang yang sangat besar Allah tidak memberikan ampunan. Mungkin mereka berzina, mereka minum khamar, mereka durhaka sama orang tua, mereka membunuh, korupsi, macam-macam. Ya, suka berbohong, tidak amanah, berkhianat, ingkar janji. Ya. Maka besar peluang bagi dia untuk mendapatkan siksa kubur meskipun matinya di hari Jumat. Jadi yang mendapatkan keutamaan hari Jumat tadi siapa? Tentunya yang kita perkirakan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan salehah. Pas dia mendapatkan meninggal hari Jumat. Tapi bukan berarti di hari-hari lain berarti mendapatkan siksa kubur, tidak juga. Rasulullah meninggal hari Senin, Abu Bakar As-Siddiq meninggal hari Senin, sahabat-sahabat Rasul ada yang meninggal Selasa, Rabu, Kamis, nggak masalah. Yang penting memang sebelumnya dia sudah bertakwa kepada Allah. Kapanpun meninggal nggak masalah. Ya, jadi jangan cepat memastikan bahwa seorang muslim yang meninggal di hari Jumat itu otomatis dia terhindar dari siksa kubur. Jangan. Kita hanya bisa memperkirakan, mudah-mudahan dia termasuk kalau memang dia orang yang baik, ya. Tapi kalau dia diketahui memang dosanya sangat banyak sampai mati mungkin belum bertaubat, maka kita mengatakan jangan-jangan dia mendapatkan siksa kubur. Jangan-jangan, itu pun kita nggak berani memastikan karena dia matinya sebagai muslim. Bisa jadi Allah ampuni, bisa juga Allah mengazabnya. Nah, kemudian kelihatan tenang sekali jasadnya, ya. Jangan melihat kepada tenangnya. Coba lihat orang kafir deh. Ini kan muslim, punya hutang sana sini belum bayar, matinya kok tenang ya. Orang kafir mati tenang nggak? Tenang juga. Coba lihat di TV tuh, di YouTube banyak tuh orang-orang kafir yang mati, mukanya tuh biasa, tenang aja. Ada bunyi lagi, Muka itu kelihatannya kayak biasa-biasa aja. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka tuh dipukul oleh malaikat sebelum matinya itu orang kafir. Lihat di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Bagaimana pukulan dari malaikat? Seandainya kamu mengetahui ketika itu orang-orang yang zalim dalam kondisi sakit yang luar biasa, sakratul maut, di mana malaikat wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul mereka sambil mengatakan keluarkan ruhmu, keluarkan ruhmu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Mau matinya aja disiksa, cuma kita nggak lihat. Ini di alam gaib, Allah yang menyebutkan demikian. Kita ngeliatnya tenang, padahal proses matinya itu disiksa dulu bagi orang kafir, ya. Ketika akan mati, cuman proses siksanya nggak diperlihatkan kepada kita. Kelihatannya seperti orang yang sedang koma, masuk ruang ICU, atau sempat ngomong-ngomong dulu sama saudaranya. Tapi ketika detik-detik terakhir itu disiksa dulu. Ya, Allah sebutkan di surah apa tadi? Al-An'am ayat 93, ya. Dan setelah dicabut kelihatan tenang. Ya, kelihatannya padahal sebelumnya sudah disiksa, jasadnya ditaruh di kuburan, ya, ruhnya pindah ke alam kubur, langsung mendapatkan siksa kubur. Jadi maksud saya, jangan kita berpatokan hanya semata-mata Jumat atau kelihatan wajahnya tenang, Pak Ustadz, padahal hutangnya banyak, sana sini belum bayar hutang. Kita katakan itu semua kita kembalikan kepada Allah. Selama dia muslim, saudara kita, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu aja. Tapi untuk memastikan bahwa dia terhindar dari siksa kubur, nggak berani kita. Apalagi dia memiliki hutang di sana sini yang belum terbayarkan. Dia khawatirkan justru dia mendapatkan siksa kubur. Baik, sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas sebab yang ke-40, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.